Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Malam Taburu Surbakti, NPM 20020900043. Nah, di sini saya akan membahas tentang materi bangun ruang sisi lengkung. Nah, bangun ruang sisi lengkung itu bangun ruang yang memiliki selimut dan memiliki bagian-bagian yang berupa lengkungan. Nah, adapun yang termasuk dalam sisi bangun ruang sisi lengkung itu ada tabung, kerucut, dan bola. Nah, sekarang kita masuk ke tabung. Tabung itu dianggap sebagai prisma segi yang tak terhingga beraturan dan merupakan bangun ruang yang terdiri atas dua bidang lingkaran yang terletak di atas dan di bawah yang besarnya sama, yang dihubungkan oleh dua garis lurus yang sejajar. Nah, sekarang kita masuk ke rumus dari tabung. Nah, di sini ada luas alas atau tutup tabung. Di sini rumusnya ada pi r kuadrat. Lalu, luas selimut tabung itu rumusnya 2 pi rt. Lalu, luas permukaan tabung itu rumusnya 2 pi r ditambah T. Lalu, volume tabung itu pi r kuadrat T. Sekarang kita masuk ke kerucut. Kerucut merupakan bangun ruang sisi lengkung yang dianggap sebagai limas yang alas lingkaran dan memiliki garis lukis yang mengelilingi dan membentuk titik puncak. Sekarang kita masuk ke rumus dari kerucut. Itu ada luas alas kerucut. Itu alas kerucut bentuknya adalah lingkaran. Jadi rumusnya pi r kuadrat. Kemudian masuk ke luas selimut kerucut. Itu adalah luas dari juring, yaitu pi rs. Kemudian itu ada luas permukaan kerucut. Itu di situ rumusnya ada pi r tambah s, dan terakhir masuk ke volume kerucutnya. Itu volume kerucutnya ada rumus 1/3 pi r kuadrat T. Nah, sekarang kita masuk ke bola. Bola itu merupakan bangun ruang sisi lengkung yang memiliki titik pusat dan dianggap sebagai kumpulan kerucut yang terdiri dari jari-jari yang sama. Di sini ada rumus dari bola. Ya, terus ada di rumus bola ini itu ada luas permukaan setengah, bola tanpa tutup. Itu rumusnya pi r kuadrat. Terus ada lagi luas permukaan 1/2 bola dengan tutup itu 3 pi r kuadrat. Kemudian masuk ke luas permukaan bola itu 4 pi r kuadrat. Dan ada volume bola itu ada 4/3 pi r pangkat 3. Nah, itu jadi ada beberapa rumus penjelasan singkat tentang tabung, kerucut, dan bola. Sekarang kita masuk ke latihan atau contoh soal dari tabung, kerucut, dan bola. Di sini kita lihat soal-soal yang pertama. Nah, sekarang kita masuk ke gambar pertama. Ini ada gambar sarden. Ini kalau kaleng sarden ini kan bentuknya seperti tabung. Nah, kita masuk ke soalnya. Diketahui bangun ruang di atas mempunyai jari-jari sebesar 7 cm. Nah, jari-jari itu dia dari tengah ke ujung. Nah, dan tinggi tabung itu 11 cm. Itu dari atas ke bawah. Nah, sekarang tentukan volume bangun ruang tersebut. Nah, berarti sama saja ini volume tabung yang dicari. Nah, sekarang dijawab, diketahuinya dulu itu ada jari-jari 7 cm, tingginya 11 cm. Nah, ditanyanya itu volumenya. Seperti yang kita ketahui tadi, rumus dari tabung itu kan ada pi r kuadrat kali T. Pi itu merupakan suatu ketetapan. Nilai pi itu ada 2, ada 22/7, ada 3,14. Di saat apa kita pakai 22/7 dan saat apa kita pakai 3,14 itu kan saat kita jari-jari dan tingginya.
Kalau jari-jari atau tingginya ada merupakan dari ketetapan dari 7, berarti pi-nya bisa kita pakai 22/7 supaya bisa kita coret atau bisa kita sederhanakan. Tapi kalau jari-jarinya atau tingginya bukan merupakan kelipatan dari 7, itu berarti pi-nya kita pakai 3,14. Jadi sekarang kita pakai 22/7 karena kan ada ketetapan dari 7. Nah, sekarang 22/7 dikali R. Nah, sekarang 22/7 kali 7 kali 7 dikali 11. Jadi hasilnya kan 22 kali 7 kali 11. Lalu 22 dikali 7, 7. Jadi hasilnya itu 1694 cm pangkat 3. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal dari kerucut. Di soal kedua itu kan ada foto caping Pak Tani. Nah, soalnya sekarang kita masuk ke soalnya. Rido ingin membuat topi caping seperti gambar di atas. Jari-jarinya adalah 10 cm. Nah, jari-jarinya itu ada di tengah ke ujung. Itu 10 cm. Kemudian tingginya 24 cm. Tingginya itu dari ujung ke tengah-tengahnya. Itu ada 24 cm. Maka banyaknya karton yang dibutuhkan untuk membuatnya itu adalah titik. Nah, sekarang kita jawab. Rumus dari luas selimut itu kan rumusnya pi r s. Jadi R-nya itu kan 10 karena bukan kelipatan 7. S-nya itu 26 karena bukan kelipatan dari 7 juga. Jadi karena bukan kelipatan 7, kita pakai pi-nya itu 3,14 dikali R kan 10. S dikali S kan 26. Jadi kita kalikan dulu 10 dikali 26. Jadi hasilnya itu kan 260. Jadi sama aja kita buat 3,14 dikali 260. Jadi kalau kita sederhanakan berarti di sini 31,4 dikali 26. Jadi hasilnya itu dikalikan dulu baru hasilnya jadi 816,4 cm kuadrat. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Itu ada contoh soal dari bola. Nah, soalnya sebuah bola kasti mempunyai panjang diameter 14 cm. Tentukan volume bola kasti tersebut. Diameter itu dari ujung ke ujung itu adalah 14 cm. Kalau diameternya 14 cm, jadi jari-jarinya setengahnya. Jadi setengahnya itu kan jari-jarinya jadi 7. Nah, sekarang kita jawab diketahuinya bahwa diameternya itu kan 14 cm. Jadi kalau diameternya 14 cm, jadi jari-jarinya itu setengahnya, jadi 7 cm. Nah, sekarang yang ditanya itu kan volume dari bola. Jadi rumus dari volume bola itu kan rumusnya 4/3 pi r pangkat 3. Nah, sekarang kita tentuin nilai pi-nya. Jadi kita lihat dari r-nya. R-nya kan itu 7. Jadi kita pakai 22/7. Nah, jadi kita buat 4/3 dikali 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali 7. Nah, sekarang kita coret di 7 dan di atas 7, di 7. Nah, jadi 4/3 dikali 22 dikali 7 kali 7 kan hasilnya 49. Nah, jadi tinggal dikali saja. Atas nanti dikali 4 dikali 22 dikali 49. Lalu hasilnya dibagi 3. Jadi hasilnya
1437,33 karena kan ini pakai volume jadi satuannya cm kubik. Demikianlah pembahasan soal dan penjelasan materi singkat tentang bangun ruang sisi lengkung. Semoga videonya bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.